Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu berkhianat dalam sebuah persyarikatan. Jadi ketika membina sebuah kerjasama dan sudah berjanji untuk menjadi mitra, namun tiba-tiba terjadi pengkhianatan, maka yang berkhianat tersebut adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Nabi-Nya, termasuk dosa besar berkhianat dalam sebuah kontrak. Kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu al-idrar fil wasiyah, yaitu memberi wasiat dengan memudaratkan ahli waris. Ini salah satu dosa besar yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang kurang pemahaman agama, sekaligus tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat adalah sesuatu pemberian yang dilafazkan di masa hidup dan dieksekusi setelah meninggal. Itu dinamakan dengan wasiat. Kalau dilafazkan di masa hidup lalu dieksekusi langsung di masa hidup, maka disebut dengan hibah. Dan ada lagi satu pemberian yang seluruhnya dilakukan setelah kematian, itu disebut dengan warisan. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum terjadinya pembagian warisan, maka wajib menyelesaikan wasiat. Wasiat ada dua model, yaitu wasiat berbentuk nasihat agama dan wasiat berbentuk harta. Nasihat atau wasiat berbentuk nasihat agama itu yang dipraktikkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak sekali berwasiat kepada para umat, kepada sahabat tentang berbagai kebaikan. Salah satu nabi, Yaqub alaihi salam, ketika mau meninggal dunia, beliau mengumpulkan anak-anaknya lalu mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah ayah nanti wafat. Semua anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyangmu atau nenek moyang kita, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, dan seterusnya. Dalam Al-Quran Allah catatkan seseorang yang dimuliakan karena wasiat-wasiatnya,
yaitu Luqman Al-Hakim. Jadi nasihat-nasihat ini sangat-sangat dianjurkan, karena biasanya ahli waris itu lebih mendengarkan wasiat daripada nasihat di masa hidup. Jadi asal sudah dengar wasiat, mereka mengatakan ini wasiat ayah. Ayah mengatakan jangan tinggalkan salat. Padahal di masa hidupnya sudah capek ayahnya menasihati, tetap tidak salat. Tapi kalau sudah dengar kalimat ini wasiat ayah, jangan tinggalkan salat, di situ dia taubat. Makanya wasiat itu lebih menancap di hati dibandingkan dengan nasihat-nasihat ketika hidup. Dengan begitu, janganlah seseorang meninggalkan wasiat. Janganlah seseorang tidak memberikan wasiat kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam salah satu hadis, janganlah kalian tidur melebihi 2 malam kecuali wasiat telah tersimpan di balik bantal kalian. Jadi jangan sampai meninggal tidak ada pesan apapun, terutama pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan yang sifatnya ketaatan kepada Allah. Bisa saja kita menuliskan di atas satu kertas wasiat-wasiat yang baik. Sepeninggal ayah, jangan satu pun meninggalkan salat, jangan kerja di tempat haram, jangan makan riba, jangan ini, jangan itu. Silakan, itu baik. Dan itu menjadi acuan anak-anak kita melanjutkan kebaikan kita. Itu wasiat yang berbentuk nasihat. Wasiat yang kedua itu berbentuk wasiat harta. Orang hari ini anehnya lebih memperhatikan wasiat harta daripada wasiat kebaikan. Itu kalau wasiat harta tidak bosan-bosannya seorang ayah mengatakan mengumpulkan keluarganya. Lalu dia mengatakan itu di sebelah utara kampung fulan nyana tanah gedanyo. Ini ada tanah ayah. Yang sebelah sana itu berapa meter. Ini di sini ada, ini pintu toko, ini. Macam dia katakan tentang wasiat harta. Jadi dianggap ini lebih utama daripada wasiat kebaikan. Malah kadang-kadang tanpa kita sadari, hartalah yang menjadi pemicu putusnya silaturahim. Maka kalaupun kita harus mewasiatkan masalah harta, tentu ada perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min ba'di wasiyatin aw dainin ghaira mudhar. Bahawa warisan itu baru boleh dibagi setelah dilaksanakan wasiat dan membayar hutang ghaira mudhar, iaitu wasiat yang tidak memberi mudarat. Artinya, kalau wasiat yang disebutkan memberi mudarat atau melanggar syariat, maka wajib dilanggar. Nah, di sini konteksnya salah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum meninggal dunia, memberi wasiat yang mudhar. Jadi wasiatnya wasiat yang mengacaukan syariat dan membuat persatuan di antara anak-anaknya hancur. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ada orang tua yang mungkin tidak pernah mengaji atau tidak mau mengaji. Ketika mau meninggal, dia mewasiatkan kepada anaknya bahawa setengah dari harta ayah tolong berikan kepada fulan. Ini wasiat. Dia mengatakan setengah daripada harta ayah tolong berikan kepada fulan.
Apakah dia lakukan itu karena tidak tahu atau karena kebencian, sehingga kadang-kadang mewasiatkan 2/3 dari harta yang dia miliki. Mungkin dia benci kepada anak-anaknya yang tidak merawatnya di rumah sakit, tidak ada yang memperhatikannya, tidak berbakti kepadanya. Lalu dia mengatakan 75% dari harta ayah tolong berikan kepada panti asuhan fulan, atau berikan kepada masjid fulan contohnya. Wasiat ini itu wasiat mudhar, wasiat yang memberi mudarat sekaligus berdosa. Kenapa? Melanggar syariat. Sebanyak-banyaknya harta yang boleh dijadikan harta wasiat hanya 1/3. Berdasarkan hadis dari Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad merasakan dirinya ada tanda-tanda kematian dalam sakitnya yang panjang, lalu ketika Rasulullah mengunjunginya, Sa'ad bertanya, bolehkah kuwasiatkan hartaku sepenuh, semua hartaku kuwasiatkan untuk orang lain? Kata Rasulullah, jangan. Kemudian beliau bertanya lagi, bolehkah setengah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Wasulus. Boleh kalau 1/3, kata Rasulullah. Wasulus kathir. Itu pun 1/3 sudah banyak, kata Rasulullah. Jadi ukuran maksimal boleh dilaksanakan wasiat 1/3, itu pun sudah banyak, kata Rasulullah. Jadi yang lebih bagus itu di bawah 1/3. Kalau kita ingin meninggalkan dunia ini, ketika ingin berwasiat harta, jangan lebih daripada 1/3. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, engkau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan berharta dari hartamu. Ya, mereka punya harta untuk hidup dari hartamu. Itu lebih baik daripada engkau setelah meninggal melihat ahli warismu mengemis-ngemis, memohon-mohon harta dari orang lain. Jadi Rasulullah melarang untuk memberi mudarat kepada ahli waris. Maka dalam hukum fikih pun, seorang suami yang melakukan talak kepada istrinya, yang istrinya masih dalam masa iddah, kalau tiba-tiba dia mewasiatkan sesuatu agar istri yang dibenci ini tidak dapat, jadi dia wasiatkan karena kebencian, malah dalam hukum fikih istri ini wajib dapat. Karena kematian itu terjadi, kalau kematian itu terjadi di dalam masa iddahnya istri. Sampai begitu dalam hukum fikih. Kebencian itu membuat Allah menganulir semua niat yang tidak baik. Jadi 1/3 paling banyak yang boleh kita berikan dari harta kita kepada siapapun. Kepada siapapun, suka-suka kita. Itu pun sudah banyak. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, model wasiat. Contoh kedua, model wasiat yang mudhar, memberikan wasiat hanya kepada salah seorang ahli waris. Ini termasuk maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la wasiyata liwaris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Walaupun sebelumnya ada ayat yang menyebutkan kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sudah mendapatkan tanda-tanda kematianmu, berilah wasiat kepada orang tuamu, kepada kerabatmu. Itu adalah salah satu kewajiban bagi orang bertakwa. Ayat ini kemudian ditakhsis oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kemudian menjawab ayat ini dengan mengatakan la wasiyata lil waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi kata para ulama, itu ayat itu berkenaan berwasiat kepada kerabat, kepada orang tua yang berbentuknya bukan bentuk harta. Rasulullah menegaskan tidak boleh berwasiat ke ahli waris. Jadi kalimat kita ketika kita merasa diri bahawa sudah waktunya kita meninggalkan dunia, lalu kita katakan ini 10 juta untuk anak yang paling bungsu. Kita katakan begitu.
Ini wasiat, ini mudar. Ini wasiat berbahaya. Pertama, melanggar syariat. Tidak boleh berwasiat kepada orang yang akan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia nanti dapat double. Dari wasiat dapat, dari warisan dapat. Disitulah parang bermain. Dan ini hal yang berbahaya. Ini memicu konflik di antara anak-anak. Abang-abang akan mengatakan, kah mangat, keluarga merempok. Disitulah kebencian terus mengalir sepanjang hidupnya. Kerana dianggap ini Nabi Yusufnya di zaman dulu. Itu Nabi Yusuf dicampakkan ke sumur kerana kebencian saudara-saudaranya. Akibat kasih sayang yang dipisahkan. Kalau tidak mahu anak kita dicampak ke sumur, jangan beri wasiat untuk seseorang dari anak kita. Bahaya. Dan itu orang kalau sudah bicara harta, kata Nabi, kalau dia sudah dapat satu gunung emas, pasti berharap gunung emas kedua. Begitu lobanya, begitu tamaknya orang terhadap harta. Begitu dia dengar ayahnya mengatakan kepada si kecil, tolong kasih 10 juta kalau ayah meninggal. Mereka langsung berfikir, sudah 10 juta, ketika dibagi warisan, dia dapat jatah lagi. Begitu keadaannya sehingga timbullah sengketa di antara mereka. Catatan dalam fikih. Baru boleh berwasiat ke ahli waris kalau semua ahli waris yang lain setuju. Semua setuju. Tentu karena faktor tertentu. Misal contoh, si kecil cacat. Tidak ada harapan untuk jadi PNS umur hidup. Jangankan PNS, honorer pun tak bisa. Dia tidak bisa bergerak. Apakah dia autis, cacat, lalu ayahnya mengatakan, ini nanti 20 juta dari harta ayah, silakan beri kepada fulan. Semua abangnya, mamaknya yang menjadi ahli waris, itu semua mengatakan baik, kami setuju. Baru boleh dilaksanakan. Kalau satu orang mengatakan, oh Han, menyolong Han, itu tidak boleh menyalahkan yang mengatakan tidak ini, karena itu hak dia. Tidak boleh kita celah dengan mengatakan, kamu dari bandahir krian ke ado ke kenyan, kata kita. Ini untuk adikmu. Engkau memang dari dulu jahat. Tak boleh, Pak. Hak dia menjawab tidak. Satu saja ahli waris mengatakan tidak setuju. Maka tidak boleh dilaksanakan. Jadi dapat dari mana si bungsu ini? Dari warisan. Dapat dari warisan. Nah, makanya ini yang Nabi maksud, jangan beri wasiat kepada ahli waris. Menimbulkan konflik. Nah, ini contoh-contoh wasiat yang berbahaya. Apalagi kita berwasiat yang aneh-aneh. Macam kita katakan, yang kita tidak faham. Akibatnya apa? Nah, hadis Nabi SAW menyebutkan tentang bahayanya memberi wasiat yang sifatnya akan timbul mudarat. Di antaranya hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, dikatakan oleh sebagian ulama derajatnya hasan gharib dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, inna rajula la ya'mala bi'amalil khair 70 sanah. Kalau ada seseorang yang beramal dengan amal yang baik selama 70 tahun. Wa iza wassa jarun fi wasiyatihi fayakhtimu lahu basharu amalihi fayudkhilun nar. Lalu ketika dia meninggal, dia sengaja berwasiat untuk memberikan wasiat yang berbahaya. Jadi dia zalimi ahli warisnya, dia berikan wasiat yang melanggar syariat, maka dia dicabut nyawanya oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nabi menyambung, wa innar rajula liya'mala bi'amali ahli syarr. Ada seseorang yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahli syarr, yaitu orang-orang yang jahat. 70 sanah, 70 tahun dia hidup dalam amalan itu. Faya'dilu fi wasiyatihi, tapi dia ketika mau meninggal dia adil dalam wasiatnya. Fayakhtimu lahu bi khair, maka Allah cabut nyawanya dengan kebaikan. Fayudkhilul jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan surga neraka tentu urusan Allah. Allah bisa mengambil ujung hayat. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan kita itu terhitung menjadi standar kita surga dan neraka adalah pada khatimah. Apakah su'ul khatimah?
atau husnul khatimah. Lalu Rasulullah membacakan kalimat wa tilka hududullah, iaitu surat An-Nisa. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini ayat yang dimaksud oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah ingin mengatakan, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan melanggar aturannya, maksud melanggar aturan tidak taat pada urusan memberi wasiat, maka dia mendapatkan azab yang nyata. Dalam hadis yang terakhir, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, disebutkan innar rajula la ya'mala wal mar'ah bi ta'atillah summa yahduruhuma al-maut. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan amalan-amalan yang taat kepada Allah selama hidupnya. Lalu mereka mendapatkan kematian, fayudarrani fil wasiyah. Sebelum mati ternyata mereka sempat berwasiat dengan wasiat yang melanggar syariat. Fatajibu lahuma an-nar, maka wajib bagi keduanya masuk neraka. Summa qara'a Abu Hurairah min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain ghairu mudar. Lalu Abu Hurairah membacakan ayat yang tadi kita bacakan, bahawa membagi warisan itu harus dilakukan setelah selesainya hutang dan wasiat yang tidak memberi mudarat. Jemaah mereka Allah, sebagai penutup, kita perlu berhati-hati dalam urusan harta yang kita tinggalkan. Karena harta yang kita tinggalkan itu bisa menjadi hukuman yang mengalir ke alam kubur kita atau menjadi amal jariah kita. Maka berbaik-baiklah dalam wasiat. Tidak baik memisah-misahkan anak. Di beberapa daerah di tempat kita, anak perempuan itu sering mendapatkan rumah, baik berbentuk hadiah atau hibah. Lalu kemudian dia mendapatkan sekali lagi warisan. Kalau tidak rida dari salah seorang ahli waris, maka itu dibatalkan. Jadi catatan terakhir, semua wasiat yang melanggar syariat wajib kita langgar. Jadi kalau tadi mengatakan setengah harta, potong, pangkas. Cukup hanya sepertiga yang boleh diberikan kepada orang lain. Makanya hanya ahli waris yang tidak berilmu yang mengatakannya wasiat ayahnya, wasiat ayahnya. Yang hanjut. Sampai ayah berwasiat jangan jual tanah itu, kata dia. Padahal setelah meninggal itu hak ahli waris untuk menjual tanah. Maka sampai hari ini ada yang tidak berani menjual tanah gara-gara ayahnya berwasiat tanah itu jangan jual. Itu tanah nenek moyang kita. Dari Tengku Ciditiro tanah itu ayah beli. Sampai sekarang tidak dijual. Padahal anak miskin-miskin. Dengan dijual selamat, tidak berani jual. Karena ada satu orang yang mengatakan, itu wasiat ayah enggak boleh jual. Di sinilah kebodohan berlaku. Enggak ada urusan. Ya, kalau sudah meninggal enggak ada urusan mendengarkan wasiat yang melanggar syariat. Itu melanggar syariat. Karena begitu kita meninggal, selesailah kita dengan harta kita, kecuali apa yang pernah kita berikan sebagai amal jariah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.